Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Nur Channel. Bagi yang mulia saya ucapkan terima kasih dan semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit pengalaman saya cara mendidik anak itu usia 3 tahun ya. Ini karena pengalaman saya mendidik seorang ibu hanya memberikan, semoga saja nanti bermanfaat. Yuk kita nikmati keseruannya. Dan pada kesempatan kali ini awalnya mendidik anak usia 3 tahun itu apa? Cara mendidik anak usia 3 tahun itu harus tepat ya, karena anak seperti di usia seperti itu anak butuh semuanya, dan untuk menghadapi ke dunia tuh dia sebagai pemenangnya, alias dia harus bisa dan mampu ya. Selanjutnya apa yang harus diajarkan pada anak usia 3 tahun itu anak usia 3 tahun itu agar semakin pintar dan disiplin itu orang tua itu harus mengajarkan. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu harus mengajarkan bagaimana anak kita nanti tumbuh kembangnya bagus ya. Ya seperti satu itu ajarkan anak itu mengendalikan emosi. Jadi anak usia 1 sampai 4 tahun itu emosinya sangat meledak sekali. Semuanya minta yang ini itu harus spontan. Tapi tugas kita sebagai orang tua itu harus bagaimana mengendalikan emosi supaya memberitahukan, oh itu tidak benar, ini begini itu harus orang tua punya peran ya. Ya sekarang yang selanjutnya itu apa? Anak-anak itu disuruh untuk mengajarkan kedisiplinan. Jadi anak usia 3 tahun itu anak harus diajarkan kedisiplinan. Orang tua itu wajib mengajarkan kedisiplinan anak tentang disiplin, bagaimana apa dan apa yang harus dilakukan dan kapan dia harus melakukan gitu ya. Jadi disiplin itu sangatlah perlu nanti untuk perkembangan tubuh anak. Selanjutnya cara kita itu mengajarkannya anak itu apa? Mengajarkan batasan dan kenali apa? Tentang benar atau salah. Jadi kalau anak itu apa yang dilakukan itu benar atau salah, orang tua itu juga punya peran ya. Bagaimana? Andai kan anak jalan-jalan di tengah jalan itu kan tidak benar, itu orang tua harus memberitahu bahwa itu tidak benar. Nanti kalau ada kendaraan nanti bisa tertabrak. Anak-anak main apa kalau tidak benar, orang tua harus memberi tahu itu. Tapi anak kadang biasanya diberitahu itu memang usaha seperti itu belum tahu, tapi orang tua itu harus tetap sabar dan tetap sering memberitahu. Nah, dan untuk selanjutnya itu berbagi dengan orang lain. Anak-anak itu diajarkan untuk berbagi dengan orang lain supaya nanti tahu bagaimana Anda kan punya makanan atau kue satu, temannya ada satu, harus orang tua tuh memberitahukan itu dibagi nak satu, itu dibagi 2 biar temannya juga merasa kan. Itu harus ada apa, orang tua punya peran sangat penting untuk berbagi dengan orang lain itu seperti itu. Anak yang itu mengerti konsep bagaimana cara bergantian juga. Ada kan anak mau kamar mandi itu dalam antrian itu harus diberitahu, kalau tidak boleh langsung terus dulu, jadi harus antri itu supaya anak nanti walaupun belum nanti lama-lama dia akan mengerti dan akan jadi kebiasaan ya. Ya untuk selanjutnya itu apa ya, anak untuk meminjamkan sesuatu. Biasanya kalau punya makanan atau mainan itu untuk dipinjamkan itu kan tidak boleh. Jadi tugas kita sebagai orang tua juga harus diberitahu konsepnya. Ini kalau punya sesuatu dipinjamkan ya. Terus kalau untuk selanjutnya itu anak juga diajari tentang sopan santun. Bagaimana anak-anak andaikan kalau bertemu dengan orang itu ya apa, harus salim dulu, itu papa juga harus mengajarkan seperti itu. Dan yang untuk selanjutnya itu belajar tentang membaca dan menulis ya. Anak-anak itu juga perlu usia 3 tahun walaupun kadang tidak mau atau bagaimana, itu pasti anak-anak butuh baca tulis. Itu harus orang tua perlu mengajarkan untuk membaca dan menulis ya.
supaya nanti kebiasaan untuk mengenalnya. Dan terus selanjutnya itu anak itu diajak untuk bergerak aktif, seperti anak diajak lari-lari kecil atau naik tangga atau apa, itu biar anak-anak juga ngerti. Selain baca tulis, anak-anak juga diajak lari kecil-kecil atau kemana itu, atau naik tangga atau apa, itu juga anak diajak untuk bergerak aktif ya. Jadi lagi itu jangan terlalu keras. Kalau anak-anak punya anak usia 3 tahun itu biasanya kan semua kemauannya sendiri, jadi orang tua itu harus memberi peran kepada anak-anaknya itu jangan berkata-kata yang terlalu keras. Nanti kalau terlalu keras anak-anak nanti akan jadi kelebihan, jadi anak yang bagaimana, suka berbuat kekerasan gitu. Kiranya mungkin hanya itu dulu pengalaman saya, mungkin lain waktu bisa disambungkan dan mungkin bermanfaat untuk bagi yang melihatnya. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.